A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang pertama, marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah dan masih memberikan kita banyak nikmat iman, Islam, kesehatan dan kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul bersama, menjalankan di antara kewajiban kita sebagai seorang mukmin, kewajiban salat maghrib secara berjamaah, dan dilanjutkan dengan bertafaqquh fiddin, sebagaimana yang disabdakan oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara ciri orang-orang yang Allah kehendaki kebaikan dalam dirinya, maka orang tersebut Allah pahamkan ataupun Allah Subhanahu wa taala tumbuhkan di dalam dirinya kecintaan untuk menuntut ilmu. Wa may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fiddin. Ketika Allah Subhanahu wa taala menginginkan seorang hamba itu baik, maka Allah pahamkan dia dalam urusan ataupun di dalam permasalahan agamanya. Salawat dan salam selalu kita sampaikan kepada Rasul kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat yang selalu kita sampaikan kepada beliau menjadi bukti kecintaan kita kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, serta sunnah-sunnah yang kita lakukan, bukti berhaknya kita untuk mendapatkan syafaat di hari kiamat kelak. Dan semoga cinta, salawat, amal soleh yang kita ikuti dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebabkan kita dapat berjumpa dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga Firdaus kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan fikih kita masih di dalam pembahasan bab salat. Di dalam pembahasan salat ini kita sudah mulai memasuki ataupun sudah melaksanakan bagian pertama tentang salat jamaah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu salat jamaah, kemudian hukum salat berjamaah, kemudian juga syariat ataupun dalil yang menjelaskan tentang pentingnya dalam berjamaah. Kemudian kita juga sudah membahas tentang uzur-uzur yang dibolehkan kita untuk tidak melaksanakan salat jamaah, serta syarat-syarat seorang makmum. Ya, sebagaimana kita ketahui, mungkin seorang imam saja yang terpenuhi syarat. Tetapi seorang makmum juga ada syarat dalam ketentuan, sehingga pelaksanaan sholat jamaah tersebut menjadi sah di dalam pelaksanaannya. Mungkin tidak mesti harus diulang lagi sholatnya, atau bahkan bukan hanya jamaahnya, tetapi juga tidak mesti harus diulang dalam sholatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang kaifiatul iqtida, atau yang dibahas di dalam pembahasan ini bagaimana cara kita mengikuti seorang imam. Maksudnya ketika dalam melaksanakan ibadah salat. Kemarin sudah terpenuhi syaratnya, seperti seorang imam itu, seorang makmum tidak lebih pintar daripada si imam. Dalam artian maksudnya adalah seorang makmum itu harus, seorang imam harus terpenuhi syarat menjadi seorang imam, sedangkan seorang makmum ini setidaknya minimal memiliki syarat juga seperti paham tentang apa-apa yang berhubungan dengan keimaman ataupun sholat dalam berjamaah tersebut. Sehingga ketika ada hal-hal yang menyebabkan imam batal, maka makmum, setidaknya makmum yang di belakang itu bisa membantu untuk meneruskan sholat jamaah, bukan dibatalkan. Pada pertemuan kali ini, pembahasannya lebih umum, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, pembahasan tentang kaifiatul iqtida. Bagaimana seorang itu dianggap mengikuti seorang imam ketika berjamaah. Jadi la yatahaqqaqul iqtida'il masyru' illa bisyurut wa kaifiyat. Jadi tidak dianggap seorang itu dikatakan makmum kalau tidak terpenuhi syarat
dan juga cara-cara yang bagi mura'atiha, yang harus diperhatikan, yang harus difokuskan untuk diperhatikan dan juga harus diingatkan terus sebagai seorang imam kepada makmumnya. Aslinya banyak, akan tetapi akan dibahas beberapa poin saja. Yang pertama, alla yataqaddamul ma'mum 'alal imam fil makan. Ini jelas. Seorang makmum ketika dia mengikuti seorang imam tidak boleh posisinya lebih depan daripada imamnya. Namanya imam. Jadi imam itu harus di depan, kemudian makmumnya harus di belakang. Cuman ada ketentuan di tempatnya mana, apa ke kanan, apa ke kiri, apa ke belakang, ataupun jarak, boleh tak jaraknya jauh nian antara imam dan makmum. Fa in taqaddama alaihi batala iqtida. Kalau seandainya dia posisi makmum melebihi ataupun lebih depan daripada imamnya, posisi makmum lebih depan daripada imamnya, maka batal berjamaah ataupun batal dalam mengikuti imam tersebut. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, innama ju'ilal imam liyutamma bihi. Jadikan seorang imam littiba' untuk diikuti. Bagaimana kita mengikuti seorang imam kalau posisi kita depan imam? Maka itu kata para ulama, wa la yakunu illa haitsu yakunu tabi' mutaakhiran. Maka posisinya itu adalah di belakang imam. Lakinna la tadurru musawatihi lahu fi mauqif wa in kana zalika ma'al karaha. Ada wong yang mungkin kita jingok, Pak, ketika solatnya berdua, imam sebaris dengan makmum. Dalam mazhab Syafi'i, Pak, dalam mazhab Syafi'i, hal tersebut dibolehkan, cuman makruh. Dalam mazhab Hambali, jadi kebanyakan wong yang galak solat sejajar dengan imam itu apa? Mazhab Imam Hambali atau mazhab Hanabilah. Boleh tak? Boleh. Mayoritas ulama termasuk mazhab Syafi'i, kalau dia jadi makmum, setidaknya kasih tahu bahwasanya dia adalah seorang makmum dengan cara mundur sedikit. Nah, ya kebanyakan sekarang kita jengok ada yang sebaris. Sah tak? Sah. Cuman dalam mazhab Syafi'i ini makruh. Dalam mazhab Hambali, inilah caranya. Ya. Mayoritas ulama mengatakan itu masuk dalam kategori sah, cuman dimakruhkan. Wa innama yandibu takhallufahu anhu qalilan. Sunnahnya adalah mundur sedikit untuk membedakan antara imam dan juga makmum. Fa in taqaddamat alaihi batalat salatu. Kalau tidak sengaja, kalaulah terlalu sama dengan imam, temaju sedikit batal salatnya. Maka oleh karena itu mundur sedikit, temaju setidaknya sejajar dengan imam tersebut. Al-i'tibaru fit taqaddum wa ta'akhur bil uqbi wa huwa muakhirul qadam. Nah, makmano apa dihitungnya maju dengan mundurnya apa? Jingok mata kaki. Nah, mungkin imam ini kecil kakinya. Nah, yang makmum ini panjang. Nah, dulu tidak mata kakinya makmano. Kalau sama-sama mata kaki berarti sejajar dengan imam. Mata kakinya di belakang sedikit berarti tidak sejajar. Walaupun mungkin ujung jarinya sama. Mungkin karena imamnya kecil, makmumnya tinggi besar. Jadi yang dijengok itu adalah mata kakinya. Begitu juga dengan bapak-bapak ketika kita sholat berjamaah, lurus dan rapatnya barisan itu adalah standar dengan serasinya dengan mata kaki kawan kita sebelah. Ya. Dan juga kalau seandainya meloi sunnahnya nian ataupun syariatnya nian, rapatnya barisan itu kodam bi kodam, kodam bil kodam, yaitu mata kaki dengan mata kaki, wal katib bil katib, apa pundak dengan pundak. Kalau bapak pernah umroh, haji, itulah rapat, itulah yang aslinya masuk dalam kategori sempurnanya dalam barisan sholat. Ustaz, cak mana kalau seandainya ada renggang sedikit? Sah menurut ulama, cuman Imam Ibnu Hajar Asqalani mengatakan itu bisa menyebabkan kurang sempurnanya sholat.
Ya, masuk dalam kategori hal yang bisa menyebabkan kurang sempurna atau bahkan tidak sah dalam berjamaah. Tapi mayoritas ulama mengatakan bahwasanya sah sholatnya, cuman kurang sempurna. Karena Rasulullah SAW bersabda yang sering disebutkan oleh imam, sawu sufufakum, samakan, ratokan, rapatkan barisan kalian, fa inna taswiyatas sufuf, dalam riwayat yang lain, fa inna taswiyatas sof, bahwasanya samo, rapat, lurusnya barisan, minta mamis salat, bagian dari kesempurnaan di dalam salat. Ya, jadi seorang seorang makmum itu posisinya di belakang sedikit daripada ini. Ustadz, mana kalau seandainya jauh? Kita sering jengok di Masjidil Haram, ada nyumpuk sini. Yasinnu alla yazid ma bainal imam wal ma'mum ala salasati azra. Kalau seandainya memang mungkin sekarang lagi dibangun, sehingga menyebabkan jamaah itu terpisah dengan imam. Maka kata ulama mungkin ini imam dibuat di sini tiang ini, sehingga terpisah hal tersebut. Kata ulama jangan lebih dari salah satu azra, yaitu satu ziro itu sekitar setengah meter, berarti 1,5 meter, jangan yang jauh. Tetapi kalau seandainya memang dikarenakan ada bangunan ataupun ada hal-hal yang menyebabkan terpisah imam tersebut, maka setidaknya agak kita bahas, Pak, seorang makmum harus ya'lam bintiqalatil imam, harus tahu tentang pergerakan dan perpindahan gawi imam. Nah, jadi kalau seandainya kita tidak kejingoan, kalau di sini, Pak, mungkin jarang. Kalau seandainya di tanah Arab, di Mesir itu, Pak, itulah dijuluki dengan negeri 1000 menara. Karena per berapa puluh meter masjid, bawah rumah wong masjid. Di pasar itu berapa masjid. Atau bahkan di sana itu bentuknya apartemen, di bawah sekali itu masjid. Nah, kadang di dalam pelaksanaan sholatnya itu keadaan jamaah itu membludak rame, sehingga menyebabkan karena itu di depan rumah masjidnya itu ada terhalang dikarenakan taman, ada terhalang dikarenakan siring dan sebagainya. Jadi kata ulama, kalaupun seandainya memang terpisah dari imam tersebut, setidaknya minimal al-ilmu bintiqalatil imam, tahu tentang gawian imam itu, perpindahan setiap rukun imam tersebut. Maka itulah, Pak, kalau seandainya jamaahnya rame, disunahkan ada yang mengeraskan suaranya. Seperti kalau seandainya kita di sholat Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Aslinya, tidak kemungkin Masjidil Haram itu bentuknya mati lampu. Bahkan di dalam buku ensiklopedianya itu, Masjidil Haram itu punya 3 cadangan. Ya, sound system dan juga listriknya itu. Sehingga kemungkinan untuk terjadi error, mati siko, hidup sikonya, 2 kok masih hidup. Tetapi menjalankan sunnah dikarenakan banyaknya jamaah, tetap dilanjutkan hal tersebut. Nah, itu bertujuan untuk apa? Bertujuan supaya makmum ini tahu tentang pergerakan imam. Kalau seandainya mati lampu, Pak, kita tidak tahu pergerakan imam, kita tidak jingok, ataupun tidak mendengar suara, ketinggalan 2 rukun, batal solat. Bukan batal jamaah, batal solatnya. Maka ulang lagi solat. Maka oleh karena itu, kalau seandainya nak memang berpisah dengan imam, ataupun jauh imam di sini, jangan lebih dari salah satu azra, ataupun 1,5 meter. Zero itu 1,5 meter lah. Ya. Itu. Wahakaza baina kulla soffain. Begitu juga setiap sop tuh jangan terlalu jauh, jangan lebih dari 1,5 meter. Ya. Jadi mana ceritanya di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu? Ya, Masjid Nabawi dan Masjidil Haram itu kata ulama termasuk bagian dari pengecualian. Karena ngapo? Kadang kita jingok di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kadang ada lanang sebelahan dengan cowok dan sebagainya. Apalagi kita tawaf itu. Nah, ketika tawaf itu udah pacak, nak mundur rame, kan, maka salat di sanalah itu sebagai bentuk dari pengecualian.
Wa idza shalla khalfal imam rijal wa nisa shaffir rijalu awwalan. Jelas. Kalau seandainya ada imam, ada makmum lanang, ada makmum betino, maka posisi makmum yang lanang itu harus berada di depan makmum yang betino. Dikarenakan abdolnya seorang jamaah itu adalah paling dekat dengan imam. Jadi Pak, kalau baca ketika sholat berjamaah, jangan ngambil yang paling belakang. Paling depan itu bagus, paling dekat dengan imam paling bagus, paling dekat dengan wanita itu paling buruk. Tapi lebih bagus daripada tidak sholat berjamaah. Nah, itu termasuk di dalam pembahasan ininya. Kemudian, itu yang pertama. Jadi, posisi, ini kami menjelaskan secara singkat, Pak, bahwasanya posisi seorang imam itu harus di depan daripada posisi makmum. Namun, Pak, ada pembahasan di dalam mazhab Maliki, yang ini mungkin sebagai informasi jangan dilaksanakan. Mazhab Maliki membolehkan posisi imam itu lebih depan, makmum itu lebih depan daripada imam dalam keadaan tertentu. Contoh, Pak, itulah kita pentingnya ketika sholat Id, ketika sholat Jumat, itu biasanya pengurusnya itu memberikan batas, tali rapia. Jangan lewat dari sini. Ini imam, lewat dari sini berarti depan imam. Nah, kata mazhab Maliki, aman dalam keadaan ini tanpa diketahui jamaah, maka tetap sah dalam pelaksanaannya. Ya. Di Masjid Nabawi. Nah, di Masjid Nabawi itu, jadi Pak, kadang di Masjid Nabawi itu kadang di dekat raudhah imamnya itu ngimam. Kadang di yang paling depan ujung itu yang galak lewat itu. Nah, makmum itu jelas. Itu jelas. Bagi mereka yang ini sholat di depan imam tersebut, biasanya kena usir oleh askar itu. Diusir oleh askari, bukan di sana. Kecuali dia nak sholat apa? Sholat sunnah. Toh juga sholat sunnah pun tidak boleh dilaksanakan ketika pelaksanaan sholat Jum'ah. Bahkan ketika kita melaksanakan sholat Jum'ah, sholat berjamaah, kita melaksanakan sholat sunnah, jamaah sudah ditunaikan, wajib dibatalkan. Cuman Pak, membatalkannya jangan langsung batal. Misalnya kita lagi sholat qobliyah atau tahiyatul masjid. Baru rakaat pertama. Tiba-tiba muazzin iqamat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apa yang kita laksanakan? Apakah kita selesaikan? Kata ulama, batalkan. Dan penuhi panggilan iqamah. Itu hukumnya wajib. Maka cak mano? Jangan langsung berlari lagi ruku. Sudah imamnya, sudah iqamah. Imam lah Allahu Akbar. Langsung berjalan be. Kata ulama, solat itu adalah dimulai dengan takbir, ditutup dengan salam. Maka walaupun kita sudah ruku, Sami Allah liman hamidah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pahalanya sudah dapat. Kalau tadi membatalkan dalam bentuk tidak sesuai dengan kaidah makna solatnya. Jadi itu yang pertama tentang posisi imam. Yang kedua yang kami sebutkan tadi, ayyutabi'ahu fintiqalatihi. Seorang makmum harus mengikuti pergerakan imam. Wasairi arkanis salatul fi'liyah. Begitu juga dengan yang tidak diketahui dalam bentuk rukun fi'il. Kan rukun salat terbagi dua, Pak, yang sudah kita sama-sama pelajari. Ada rukun qauli. Rukun yang dalam bentuk bacaan. Al-Fatihah, kemudian takbiratul ihram, kemudian at-tahiyat, kemudian syahadat dalam tahiyat itu, dan salawat itu rukun. Kita harus tahu, Pak. Sehingga ketika kita mengikuti imam, ketinggalan rukun tersebut tidak batal. Termasuk, Pak, di antara salah satu pembahasan yang banyak terjadi di masyarakat kita, sujud terakhir di dalam solat itu merupakan bagian dari yang disunahkan untuk dilamuke. Namun, kalau solat berjamaah, ketika imam panjang, kita tetap panjang. Ketika imam sudah bangkit dari sujud terakhir, jangan terlalu panjang membaca doanya. Karena ngapa? Ketika imamlah sudah bangun dari sujud terakhir, kita masih sujud berdoa banyak karena meloi sunnah tadi, imam sudah salam, hitung berapa iko itu rukun ditinggalkan. Yang pertama, Allahu Akbar, duduk.
Satu duduk itu rukun pertama. Imam at-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah, rukun kedua. Sampai assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullahi wabarakatuh, assalamu alaina wa ala ibadillah salihin. Ya, asyhadu an la ilaha illallah, 3. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah batal uang tersebut. Dia baru bangun. Maka Pak, ulama mengajarkan kalau nak manjangkan doa ketika solat sunnah baik, panjangkanlah di sana. Ketika dengan melo imam, takutnya imamnya sudah salam, kita masih sujud lama. Berapa rukun yang kita tinggalkan menyebabkan solat kita batal. Maka kata ulama, ayyutabi'ahu fintiqalatihi. Harus mengikuti semua gerakan imam, baik dari segi rukun qaulinya, wa sa'iri arkanis salatul fi'li. Begitu juga dengan rukun fi'li. Gerakan sujud, sujud. Ruku, ruku. Ya, kita bahas di pembahasan masbuk Pak, di pembahasan. Zalika bi ayyata'akhkharal ibtida' fi'il ma'mum an fi'il imam. Karena memang pada hakikatnya imam itu memulai ibadahnya ataupun memulai gerakannya baru dipoleh oleh makmum. Tapi jangan sampai mendahului imam juga, Pak. Patokannya ada kati patokannya. Cuman standarnya itu biasanya imam ketika sudah ada itulah disunahkan untuk mengucapkan takbir, namanya takbir intiqalat. Takbir pertama itu namanya takbiratul ihram. Takbir setiap perpindahan rukun disebut intiqalat. Itu aslinya hukumnya sunnah, Pak. Cuman memang kalau baca disebutkan dikarenakan supaya makmum tahu. Dan standar makmum mengikuti imamnya adalah ketika dia sudah membaca takbir. Allahu Akbar, saya ruku. Allahu Akbar, baru melok ruku. Sami Allahu liman hamidah, selesai, baru Rabbana walakal hamd. Allahu Akbar, baru ruku. Jangan satu kalau seandainya dia meloi imam atau pas ataupun sejajar dengan imam hukumnya makruh. Kalau seandainya dia dulu imam batal sholatnya. Kalau seandainya terlalu lama lebih dari 2 rukun batal juga. Maka mana? Ketika imam sudah Allahu Akbar baru. Sami Allahu liman hamidah baru. Termasuk salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Baru assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi seorang makmum itu harus mengikuti apa yang dilaksanakan oleh seorang imam tadi itu. Begitu juga dalam hal yang bukan salah kita. Seperti kemarin yang ditanyakan oleh Pak Haji tentang kita ni tidak salah. Kita tidak lupa. Yang lupa ni imam. Imam ni tiba-tiba sujud sahwi. Apakah kita harus mengikuti imam juga sujud sahwi padahal itu kesalahan imam? Harus mengikuti sujud sahwi tersebut. Karena ju'ilal imam liyu'tamma bihi. Ikuti semua gerakan imam tersebut. Kecuali, ada pengecualiannya. Kita bahas di pembahasan masbuk. Wa yataqaddamu ala firaghi fa in ta'akhkhara al-ma'mum am imam qadr raqin kuriha. Kalau seandainya dia ketinggalan satu rukun, makruh hukumnya. Satu rukun, Pak. Misalnya kita Allahu Akbar. Kita masih Al-Fatihah. Sami Allahu liman hamidah. Berarti itu ketinggalan satu rukun masuk ke 2 rukun. Makruh kata ulama. Wa in ta'akhkhara anhu qadru rak'ataini tawilaini. Kalau seandainya dia ketinggalan 2 rukun yang panjang, ka'an raka'ah. Seperti dia ruku, wa'tadala. Kemudian dia i'tidal, summa sajada. Kemudian dia sujud, wa rafa'a. Kemudian dia bangkit dari sujud, la wala yazalul ma'mum waqipan. Sedangkan imam masih dalam keadaan berdiri, min duni uzur, tanpa adanya uzur. Tak kata uzur, dia tahu batalat salatahu. Salatnya batal, bukan jamaahnya. Jamaah dan salatnya batal. Maka mana efeknya? Kalau batal salatnya, ulang dari awal lagi. Yaitu yang kedua, seorang makmum ketika mengikuti imamnya. Kemudian yang ketiga adalah al-ilmu bintiqalatil imam. Seperti yang kami sebutkan tadi, seorang imam, seorang makmum harus tahu semua pergerakan imamnya. Ya, kalau dia tahu,
dan itu pasti adalah pergerakan yang lazim, maka dia harus sesuai dengan apa yang diikuti imam. Ada yang tidak lazim. Contoh Pak, mungkin tiba-tiba imam ini malam subuh Jumat baca surat sajadah. Tanpa ngasih tahu makmum ini, tiba-tiba dia ini mungkin malam subuh inilah baru jamaah diimami oleh imam yang sajadah. Surat sajadah. Tiba-tiba ada sujud sajadah. Ketika sujud sajadah, wong bentuknya idak ruku, Allahu Akbar. Imam dah ngasih tahu. Mungkin kata imam, makmum ini makmum biasa galak subuh Jumat. Allahu Akbar. Tiba-tiba makmum bentuknya ruku tanpa diketahui. Nengok kanan kiri, ngapa langsung sujud? Dia baru sujud. Maka gerakan tersebut karena ketidaktahuan dia, maka tidak batal dalam solatnya. Seperti juga kunut, Pak. Mungkin ada yang biasa tak kunut, tiba-tiba solat subuh di tempat yang kunut. Tiba-tiba langsung dia. Maka dia bangun lagi. Kunut dia bersama imam. Nah, ketidaktahuan tersebut dikarenakan bukan karena yang rukun ataupun tak lazim, maka tidak membatalkan solat. Zalika bi ayyura wa yara ba'd as-saf. Pak, dibolehkan kita ketika lagi solat tersebut, ketika tidak mampu untuk mendengar imam, mati lampu, boleh kita untuk melihat. Dalam hati jangan disebutkan ngapo tidak bergerak tuh. Sujud baru. Tapi memang bagusnya Pak, itu tadi, agak kita membahas tentang syarat menjadi imam dan orang-orang yang berhak di belakang imam ini. Ketika mati lampu, jamaah banyak Pak, maka ini belakang ini langsung. Imam, nak mekik tak mungkin. Ya, kata imam Allahu Akbar, itu betul batuk-batuk. Ini belakang ini, pengganti imam ini, Allahu Akbar sami Allah, cak di Masjidil Haram itu. Supaya ini belakang tu kedengaran negara. Wa yara ba'da sab au yasma' muballighan. Nah, jadi boleh melihat atau melihat sab yang di depannya. Oh, depannya ruku juga. Walaupun tak kedengaran. Au yasma' muballighan, namanya muballigh, orang yang bentuknya mengeraskan suara tersebut. Yang ketiga, syarat ataupun cara mengikuti makmum. Yang keempat, alla yakuna bainal imam wa fasil makani kabir. Tidak ada pemisah yang jauh, pemisah yang besar antara imam dan makmum. Kalau baca imam dengan makmum ini sejajar. Maksudnya tidak ada pemisah, langsung bertemu. Amma iza kana fil kharijil masjid. Contoh, kalau seandainya dia solat di luar masjid. Au kana al-imam fil masjid wal muqtadi kharijihi, atau imam di masjid, makmumnya di luar. Wa yashtaritu inda izin alla yabta'id masafah baina. Kalaupun memang terpisah, seperti yang kami sebutkan di awal, jangan terlalu panjang. Kami pernah Pak jingok di Facebook. Rumah dia itu dekat masjid. Rumah dia dekat masjid. Masjid, lapangan bola. Kedengaran tawa tu ke arah rumah dia. Dia solat Jumat di depan rumah dia tingkat di terasnya. Oh, didengarkannya. Kemudian qomat solat dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh dah hal tersebut? Boleh dengan syarat. Nah, ada syarat. Jadi yang pertama, kalaupun memang ada masafah, ada jarak di antara tersebut, di sini syarat pertama, idza kana al-imam wal muqtadi fi fadha, kalau seandainya imam dan juga makmumnya ini di luar, di ruangan yang luas terbuka, kabidain wa nahwiha, seperti di padang pasir ataupun lapangan yang luas, ishtarata ala tazidul masafah bainahuma, dengan syarat tidak lebih dari salasumi'ati zira' hashimi, 300 zira' hashimi, atau sekitar 150 meter kira-kira. Jadi kalaupun seandainya nak melok, boleh tak? Boleh, silakan. Tapi jangan sampai lebih dari 150 meter tadi. Tapi dengan syarat juga Pak, harus kedengaran, tawanya besar nian. Ya, seperti Pak, banyak Pak ketika kami bimbing jamaah umroh itu, tak galak mereka pergi ke Masjidil Haram, karena jauh dari hotel. Tak apa-apa Ustaz, kedengaran aku dengan dia. Dia kuda baca, Bu, jepu dalam hatiku, ngapa nak aman nak di hotel, balik ke rumah, mumpung di Masjidil Haram inilah nak nyari ibadahnya. Kedengaran Pak Ustaz katanya.
jarak antara imam dengan makmum ataupun jamaah ataupun makmum yang terakhir itu paling jauh adalah 150 meter. Kalau seandainya lebih dari itu, maka terputuslah yang namanya berjamaah dengan imam tersebut. Ayyakuna kullam minhuma fi bina. Mana kalau seandainya ada pemisah, mungkin kami di masjid, kita di masjid sini, imam di masjid sini, makmum di masjid yang depan sana, ada bina, ada bangunan yang menghalangi. Mislu baitain, ataupun seperti dua rumah. Ya. Ittisalu soppin min ahadil bina, aini bil akhar. Boleh dengan syarat setidaknya antara masjid ini dengan rumah sana ada sop yang nyambung. Nah, ada sop yang nyambung. Jadi kalau saatnya tempatnya tadi itu luas, dak kati penghalang, maka tidak boleh lebih dari 150 meter. Kalau di padang pasir tadi itu, dengan syarat harus kedengaran. Tapi 150 meter itulah jarang kedengaran. Jadi jangan jauh gini. Kalaupun ada ruangan ataupun dihalangi oleh bangunan, maka setidaknya boleh kita sholat di sana dengan syarat ada jamaah yang nyambung tadi. Salisan ayyakunal imam fil masjid wa ba'dul muqtadin fi kharijil masjid. Untuk kalau seandainya imam di masjid dan sebagian ada makmum di luar kharijil masjid, di luar dari masjid, fasyartu wa alla tazid masafah bu'd ma baina tarfil masjid wa awal muqtadi yaqib kharija ala sasumiyatin zira syami. Seperti yang kami sebutkan tadi, maka kalaupun seandainya ada imam dan sebagian jamaah di masjid, karena kan rame Jumat, pokoknya jangan sampai jauh nian pemisah antara makmum terakhir dengan dia yang sholat jauh tersebut jaraknya. Kemudian syarat yang terakhir, yaitu syarat yang kelima, ayyan wil muqtadi jamaah awil iqtida. Seorang makmum harus berniat dalam hati, bukan di lisan, mengikuti imam. Mungkin yang kita ketahui bentuk lapasnya makmuman lillahi ta'ala. Boleh juga muqtadiyan lillahi ta'ala. Intinya, niatnya, Ustaz boleh tak bahasa Indonesia? Boleh Pak. Yang penting tercancap di hati apa yang dilapaskan oleh lidah sebagai penguat dari apa yang ada di dalam hati. Intinya, niatkan untuk mengikuti seorang imam. Ya, apalagi yang sering imam Pak, tiba-tiba jadi makmum. Kami sering niat. Lah sering imam, tiba-tiba berniat. Ya, tiba-tiba makmuman. Nah, imaman ketika makmum. Maka dibatalkan karena tidak sah. Ya, syarat yang kelima, seorang makmum itu harus berniat muqtadi jamaah awik tidak, mengikuti seorang imam dalam keadaan makmum berjamaah ataupun iqtida. Wa yashtaritu an takuna niyah ma'a takbiratul ihram. Dalam mazhab Syafi'i, antara niat dengan takbiratul ihram jangan ada pemisah. Niatkan dalam hati langsung Allahu Akbar. Falau taraka niyatul iqtida wa tabi'ahu ma'a zalika pintiqalat wal af'al batalat salatahu. Kalau seandainya dia meninggalkan niat untuk menjadi seorang makmum, kemudian dia mengikuti, walaupun dia mengikuti imam, waladolin, amin. Kemudian sami Allahu liman hamida, Rabbana walakal ham. Tetap tidak menjadi bukti dia mengikuti imam. Karena apa? Kunci yang pertama sekali tidak membukanya. Apa itu? Niat menjadi seorang makmum. Maka salatnya batal. In iqtadat mutaba'atahu ayyan tanzira intizaran kasiran urfan. Ya, tetap hal tersebut tidak akan menjadikan dia sebagai seorang makmum dan harus diulang salat tersebut. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Segala sesuatu itu dilihat dari niatnya, maka niatnya itu sebagai bentuk dari bukti ataupun kunci sahnya dalam pelaksanaan ibadah tersebut. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi penjelasan singkat tentang cara yang menurut kami secara singkat bagaimana menjadi seorang makmum. Kalau kemarin syarat menjadi seorang makmum, sekarang cara dalam menjadi seorang makmum yang baik dan benar, baik dari segi posisi, baik dari segi mengikuti rukun imam, segala hal yang dikomando oleh imam, maka itu bukti seorang diterima di dalam pelaksanaan salat berjamaahnya.
Jadi efeknya itu Pak bukan hanya batal jamaah, tetapi salah di dalam pelaksanaan salat berjamaah bisa berdampak kepada batalnya solat. Ya, ketika batal solat berarti ngulang dari awal dan niatkan lagi. Banyak orang ketika dia batal, dia cuman ada istilah mufarrik jamaah, berpisah dengan jamaah. Dia tetap melanjutkan. Ya. Ya, padahal sudah batal solat seperti yang kami sebutkan ketika imam siratal ladzina ngan'amta alaihim, makmum ini tetap masih melo, sedangkan dia tahu itu salah dan bisa merubah makna. Dia mufarrik jamaah. Ya, artinya berpisah dengan jamaah tetapi tetap lanjut rakaatnya. Ya. Imam itu mungkin ketika ngimam itu ngan ta'alaihim itu ketika rakaat kedua, mungkin rakaat pertama tidak kedengaran, rakaat kedua, maka yang rakaat kedua itu menjadi batal. Berarti batal solat ngulang dari awal. Kebanyakan pemahaman jamaah mufarrik jamaah ini meneruskan. Jadi meloi be imam batal Pak, ngapa nak meloi? Itu pemahaman di dalam pelaksanaan solat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi tentang cara iqtida'u al-imam, bagaimana cara mengikuti imam. Apabila syarat-syarat tadi terpenuhi, Pak, maka insya Allah jamaah yang kita ikuti tersebut menjadi sah di dalam pelaksanaannya. Maka efeknya adalah tidak mesti harus mengulang kalau seandainya terdapat kesalahan-kesalahan di luar dari apa yang kami jelaskan tadi. Ya, bapak-bapak yang ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan sholat Jumat ini bakal masih panjang Pak, masih panjang dia. Masbuk belum kita bahas Pak. Kemudian syarat menjadi seorang imam belum kita bahas. Ya, kami insya Allah minggu selanjutnya kita akan membahas tentang menurut kami penting, yaitu 12-13 syarat menjadi seorang imam menurut mayoritas ulama. Jadi syaratnya Pak seorang imam itu. Maka setidaknya kalau seandainya Bapak pengen menjadi seorang imam, kalau tidak terpenuhi syarat ini, lebih baik makmum baik, lebih aman. Kalau seandainya terpenuhi, maka silakan maju. Cuman ketika di sini ada terpenuhi 13 syarat galau, maka ada yang lebih aula ataupun lebih berhak untuk menjadi imam. Ya, itu insya Allah akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Dan juga pembahasan masalah masbuk. Terserah Pak, kami melo ibu Ustaz, request dari jamaah, mana bahas masalah masbuk dulu kami bahas. Kalau nak bahas masalah imam dulu kami bahas. Serta pembahasan-pembahasan yang lainnya yang berhubungan dengan sholat berjamaah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kita berdoa, semoga apa yang sama-sama kita pelajari pada hari ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan manfaat, Allah berikan kebaikan dari ilmu tersebut, kebaikan di dunia maupun di akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman tanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nastaudibuka ma qara'na wa ma hafidna wa ma ta'allamna farudduhu ilayna inda hajatina ilayhi innaka 'ala kulli syai'in qadir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillah.